Selamat datang di channel Belajar Yuk. Kali ini kita akan membahas prediksi soal P3K kompetensi manajerial, bagian kedua. Prediksi soal P3K kompetensi manajerial, bagian kedua. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. Hal semacam itu memang sudah terjadi menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Jawaban C. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat kecurangan terjadi di hadapan Anda. Ketika gagal mencapai sesuatu yang Anda inginkan, maka A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jawaban D. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi, meskipun mengalami kegagalan. 13. Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda, namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda adalah A. Merasa sangat kecewa. B. Mencari alternatif usulan lain yang tepat. C. Kecewa, namun berusaha melupakan hal tersebut. D. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. E. Ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi Anda. Jawaban B. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui semangat Anda untuk terus berkreativitas dan berinovasi, meskipun mengalami penolakan. 14. Saat jam istirahat ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. B. Tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. C. Menyuruhnya untuk menunggu. D. Meminta teman Anda untuk menemuinya. E. Menyuruhnya untuk kembali lain kali saja. Jawaban A. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Cobalah menempatkan diri Anda sebagai orang yang membutuhkan pelayanan, dengan begitu Anda akan memahami sikap seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. 15. Suatu hari ada seorang klien kebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda A. Menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham. B. Menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. D. Berpura-pura memahami pembicaraannya. E. Meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. Jawaban C. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Pahamilah bahwa pelayanan yang baik akan membentuk citra diri yang baik pula sehingga akan dipercaya oleh pelanggan. 16. Buah mangga milik tetangga Anda berjatuhan dan mengenai genting rumah Anda hingga berlubang. Sikap Anda adalah A. Mendatangi tetangga Anda dan marah-marah. B. Menyuruh tetangga Anda untuk menebang pohon mangganya. C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. D. Meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan tersebut. E. Menebang pohon mangga tanpa sepengetahuan tetangga Anda. Jawaban
C. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terhadap keadaan orang lain dan kemampuan Anda dalam menyikapinya, dengan membicarakan masalah tersebut baik-baik. 17. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda: A. Segera mengantarkannya. B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar. C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak. E. Menyuruh rekan Anda yang iain untuk mengantar. Jawaban C. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap orang iain yang mengalami kesulitan. Cobalah menempatkan diri Anda sebagai orang yang mengalami kesulitan. Dengan begitu Anda akan memahami sikap seperti apa yang harus Anda lakukan. 18. Hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor hal itu tidaklah diperbolehkan, maka Anda: A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Jawaban E. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat hal yang tidak sesuai aturan terjadi di sekitar Anda. Pahamilah bahwa semakin tinggi integritas yang Anda miliki, semua pihak akan segan dan hormat kepada Anda. Begitupun sebaliknya. 19. Atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini, maka A. Anda akan selesaikan tepat pada tanggal 27. B. Kalau tugas iain menumpuk, Anda akan meminta izin untuk menyelesaikan barang 1 atau 2 hari sesudah deadline. C. Anda mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. D. Anda meminta tolong rekan iain agar tidak terlambat deadline. E. Anda menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan. Jawaban C. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat Anda untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sesuai jadwal. Alangkah baiknya Anda dapat menyelesaikan tugas tersebut sebelum deadline, karena waktu sisa dapat Anda gunakan untuk mengoreksi jika ada tugas yang kurang tepat. 20. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk anggaran tahun depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon Anda: A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya tersebut belum tentu diterima. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Mungkin berminat untuk mengajukan ide kegiatan yang dilaksanakan, namun tergantung situasi dan kondisi. E. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Jawaban A. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat Anda untuk berkreativitas dan berinovasi untuk kemajuan organisasi. Jadilah yang pertama memberikan ide-ide segar dalam pekerjaan, jangan hanya diam dan menunggu perintah atasan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.